Kemenangan yang spektakuler di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang spektakuler. Saya berdoa dan saya berharap supaya kita semua sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Amin. Kita tidak ragu kepada kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Apapun juga masalah persoalan yang saudara hadapi. Ya, kadang-kadang masalah persoalan itu begitu besar. Masalah persoalan itu begitu menakutkan. Masalah persoalan itu begitu melanda hidup kita. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Saudara tangkap firman Tuhan ini dan jadikan rema dalam hidupmu. Firman itu penting saudara-saudara. Nah, saya akan masuk kepada dua peristiwa di dalam Alkitab. Di mana kita melihat pertolongan Tuhan yang spektakuler. Pertolongan Tuhan yang luar biasa dinyatakan kepada anak-anaknya. Yang pertama, saya akan mengajak saudara untuk melihat peristiwa di dalam 2 Tawarikh pasal 20. Ini sebenarnya cerita yang sudah tidak asing lagi. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20, Raja Yosafat diperhadapkan kepada satu tantangan yang luar biasa, di mana dia diserang oleh 3 atau gabungan dari 3 kerajaan. Moab, Amon, dan Edom. Ini bangsa-bangsa yang kuat. Mereka bergabung dan mereka mau menghancurkan kerajaan Yehuda. Mereka sudah berkemah dikatakan di En-Gedi. En-Gedi itu sudah tidak jauh dari Yerusalem. Yosafat dalam menghadapi peperangan, dia merasa ketakutan. Firman Tuhan berkata bahwa dia menjadi takut. Saudara, kita harus tahu bahwa Yosafat ini adalah seorang raja yang saleh. Dia bukan raja yang tidak baik, tapi dia raja yang baik. Dia takut akan Tuhan, dia saleh. Tetapi Tuhan izinkan, sekali lagi, Tuhan izinkan Yosafat diperhadapkan dengan satu tantangan yang luar biasa. Yosafat diperhadapkan dengan musuh yang sangat kuat. Dan secara manusia, Yosafat pasti kalah. Pasti hancur kotanya. Itulah sebabnya dikatakan Yosafat merasa ketakutan. Saudara. Mungkin ada di antara kita yang takut. Saudara, takut itu memang manusiawi. Raja Daud pernah ketakutan, Tuhan Yesus sendiri juga pernah ketakutan. Jadi rasa takut itu sesuatu yang manusiawi. Tetapi masalahnya sekarang apa yang kita perbuat pada saat kita merasa takut, itu yang penting. Saudara. Tadi sudah kita lihat, Yosafat merasa takut dan dikatakan dia mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Dalam ketakutannya dia mencari Tuhan. Ini yang kita harus ingat, kita perhatikan bagaimana ketika ketakutan itu melanda hidup kita. Jangan saudara lalu mencari yang lain atau saudara hanya duduk diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi satu hal yang harus kita lakukan dalam merasa takut, kita mencari Tuhan. Dikatakan apa tadi? Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kalau perlu berpuasa, berdoa disertai puasa. Saudara. Saya mau bacakan juga satu ayat lagi di dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Di sini adalah kesaksian dari Raja Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Raja Daud berkata, waktu aku takut, aku mencari Tuhan. Aku mencari firman-Nya.
Aku bersandar kepada firman. Ini penting, saudara. Makanya kenapa kita harus punya firman itu begini sebabnya. Ketika kita punya firman, firman itu akan muncul. Roh Kudus akan ingatkan kita. Roh Kudus akan menghidupkan firman itu. Menjadi rema dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya firman, ya kosong kita. Ya, sebab itu jangan tunggu ketika sudah ada masalah. Tapi jadikan makan firman itu menjadi makanan sehari-hari. Firman itu menjadi makanan kita, menjadi satu rutinitas kita. Nah ini contohnya. Waktu aku takut, aku percaya kepada firman. Dan aku tidak takut lagi. Nah saudara, itu yang dialami oleh Raja Yosafat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Yosafat dia berdoa kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dan ini yang saudara-saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-12. Coba kita lihat sejenak bagaimana doa Yosafat itu. Ya Allah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Haleluya. Ini pengakuan yang jujur. Kami tidak punya kekuatan. Kami juga tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tapi satu hal, mataku tertuju padamu. Haleluya. Luar biasa, saudara. Kita anak orang percaya harus belajar seperti ini. Dalam ketakutan, dalam kita tidak tahu menghadapi ini harus bagaimana, dengan cara apa. Dan tidak punya kekuatan. Datang di kaki Tuhan, angkat mata iman saudara, pandang kepadanya. Mata kami tertuju kepadamu. Tapi satu hal yang saya lihat di dalam doa daripada Yosafat, yaitu Yosafat mengingatkan Allah akan firman-Nya. Yosafat mengingatkan Allah akan janjinya. Sekali lagi kita lihat, Allah itu senang ketika kita mengingatkan Dia akan firman-Nya. Bukankah engkau pernah berjanji ini Tuhan? Bukankah engkau berkata ini Tuhan? Dan itu doa yang sangat kuat. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dia mengingatkan Allah akan firman-Nya, akan janjinya. Dan dikatakan ketika mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan mulai berbicara. Ada firman yang disampaikan kepada mereka. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-15. Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang akan berperang, tetapi Allah yang akan berperang. Dalam bahasa Allah dikatakan, peperangan ini milik Allah. The war is not yours, but God's. Peperangan ini bukan milikmu, tetapi milik Allah. Luar biasa. Firman muncul, saudara. Jadi sekali lagi kita melihat firman. Coba kita ini belajar. Kalau ada sesuatu, saudara datang kepada Tuhan. Saudara coba tenangkan hati dan pikiranmu. Dan nantikan firman Tuhan. Perhatikan yang saya katakan ini. Coba belajar, berdoa, duduk di kaki Tuhan. Dan saudara belajar untuk mendengar suara roh. Dan kalau saudara dengar itu, kalau saudara dapat firman, pegang itu saudara-saudara. Itulah rema bagi saudara. Ya, jadi Tuhan itu bekerja lewat firman-Nya. Roh Kudus dan firman itu bekerja sama. Jadi ada firman selalu. Tuhan mulai berbicara dulu. Firman dulu yang disampaikan. Baru Tuhan nyatakan firman itu. Makanya kita jangan remehkan firman Tuhan itu. Hanya ada Tuhan kadang-kadang, saya sudah tahu itu. Mungkin, itu cerita ini saya sudah tahu. Akhirnya apa, ceritanya apa. Masalahnya bukan tahu, enggak tahu. Perhatikan, masalahnya kita ini bukan tahu, enggak tahu. Mungkin kalau sudah tanya kepada saya, seisi Alkitab saya hampir mengerti. Tapi masalahnya, the word on the right time. Firman pada saat itu. Apa yang Tuhan bicara, itu yang penting. Sama, kalau saya menyiapkan khotbah, saya juga demikian. Saya bukan berbicara dari sekedar pengetahuan saya. Kalau mau bicara pengetahuan saya bisa aja pilih sini, pilih sana, ambil ini, ambil itu, bisa aja. Tapi saya menanti Tuhan. Apa Tuhan? Benih firman yang harus saya sampaikan. Apa? Engkau tahu kebutuhan jemaatmu.
Mungkin firman itu firman yang sederhana, tapi ketika itu adalah untuk engkau, maka itu menjadi rema yang akan menolong hidupmu. Haleluya. Saat ini mungkin saudara membutuhkan. Jangan takut. Peperangan itu bukan milikmu, tetapi milikku. Jangan takut. Masalah ini bukan masalahmu, tetapi masalahku. Dan saudara pegang ini. Belajar ya. Dalam cerita ini saudara firman disampaikan. Kemudian mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Mereka bersyukur. Mereka pegang firman ini. Mereka tahu Tuhan yang berbicara. Tuhan yang sanggup akan menggenapi firman-Nya. Dan bukan hanya itu saja sudah dikatakan. Yosafat mengambil satu inisiatif. Dia membentuk barisan pujian. Haleluya. Jadi ini peperangan yang unik. Mengapa unik saudara-saudara? Jadi dia bentuk choir. Lalu choir itulah yang berjalan di depan para pasukan prajurit. Ya, biasanya kalau perang itu yang di depan ya senjata-senjata ya, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Tapi ini tidak. Mengapa? Karena Yosafat percaya kepada firman Tuhan. Dia tahu peperangan ini milik Allah. Dia nggak usah pusing lagi, dia tenang di dalam Tuhan. Haleluya. Maka dia bentuk pasukan pujian. Haleluya. Dan dia mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersuka cita, mengagungkan Tuhan. Oh, sebab dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia puji Tuhan sambil berjalan maju. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan bekerja. Tidak tahu caranya bagaimana. Orang-orang yang mau menyerang Yosafat itu bisa serang-serangan sendiri. Perang sendiri saudara-saudara. Dan ketika Yosafat sampai di tempat peperangan itu, semua sudah mati menjadi mayat. Haleluya. Inilah kemenangan yang spektakuler, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan kalau mau menolong kita itu cuma membalik tangan gini saja. Seperti kita membalik tangan. Tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan. Masalah problem yang saudara hadapi. Tapi yang Tuhan mau kita tetap percaya, mencari Tuhan. Mencari firman-Nya, mendengar suaranya, percaya kepada rema, percaya kepada firman. Itu yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Satu cerita lagi. Di dalam Yesaya pasal 36 dan 37. Cerita yang sejenis tapi situasi yang berbeda, saudara. Dan cerita ini dikutip di dalam kitab Raja-Raja dan juga kitab Tawarikh. Jadi ada 3 kali cerita yang sama ini dicatat di dalam Alkitab. Jadi kalau sampai 3 kali itu tidak main-main. Berarti ini hal yang sangat penting. Cerita yang sangat penting. Dan memang itu adalah satu hal yang juga luar biasa. Pada zaman Raja Hizkia dikatakan mereka diancam oleh tentara Asyur. Kurang lebih itu terjadi tahun 700-an sebelum Masehi. Dan kita harus tahu pada saat itu kerajaan Asyur adalah kerajaan superpower pada zaman itu, sebelum Babel. Jadi mereka adalah kerajaan yang superpower. Sudah bisa lihat wilayah kekuasaannya begitu besar, cuma tinggal Yerusalem saja yang belum dikuasai. Samaria sudah dihancurkan oleh Asyur, kerajaan utara sudah dihancurkan. Dan sekarang mereka turun ke selatan untuk menghancurkan kota Yerusalem. Dan sekali lagi kita melihat saudara-saudara. Seorang raja yang saleh diperhadapkan kepada masalah yang luar biasa. Dan dia berkata kepada Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu menghadapi ini. Coba kita lihat apa yang Hizkia katakan. Ini yang Hizkia ucapkan kepada Tuhan. Dikatakan ayat firman Tuhan berkata, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ini gambaran situasi mereka pada saat itu. Nah, mungkin ini yang paling mengerti ya ibu-ibu. Ibu-ibu yang tahu sakitnya beranak. Ya kalau zaman sekarang banyak ibu-ibu memilih sesar aja sudah. Nah saudara-saudara, bagaimana situasi orang yang mau melahirkan sudah begitu kuat kontraksi itu, sudah begitu luar biasa sakitnya, tapi tidak kuat untuk melahirkan. Sudah bisa gambarkan itu. Mau melahirkan, sudah jerit-jerit ini. Kontraksi sudah mungkin gak sampai 5 menit datang sekali. Ya, kontraksi beranak itu kan gitu. Pertama gak beraturan, lalu mulai 15 menit sekali, turun 10 menit sekali,
turun lagi, sampai pada puncaknya mungkin 5 menit sekali, atau mungkin 3-4 menit sekali, itu kontraksi itu datang, tapi tidak kuat, gak punya tenaga. Yang di samping mungkin cuma ngomong, ayo terus. Apanya diteruskan, sudah tidak kuat apa-apa. Nah itulah keadaan mereka pada saat itu. Hizkia berkata, kami ini seperti wanita yang sudah saatnya melahirkan, tapi nggak punya kekuatan. Bahaya, sangat berbahaya. Dan satu hal, apa yang Hizkia lakukan? Ini saudara-saudara, ketika Hizkia diancam, bahkan dia mendapat surat ancaman, maka dia bawa surat itu masuk ke rumah Tuhan. Dan dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan, baca. Seperti Tuhan, coba bacaan. Bacaan itu Tuhan. Apa yang saudara hadapi? Mungkin saudara hadapi surat ancaman. Mungkin itu ancaman dari bank. Bapak segera membayar batas waktu segini, kalau tidak kami lelang. Mungkin itu ancaman berupa vonis dari dokter. Ini vonisnya ini. Bawa semuanya kepada Tuhan. Amin. Hari ini saudara datang kepada Tuhan, saudara bentangkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat ini Tuhan. Itu yang Hizkia lakukan. Tuhan, baca surat ini Tuhan. Ya sebenarnya memang Tuhan maha tahu. Meskipun Hizkia tidak begitu pun Tuhan tahu. Tapi kita menunjukkan bagaimana Tuhan itu kayak manusia, saudara-saudara ya. Kalau saudara punya teman yang saudara bisa andalkan, ketika saudara menghadapi sesuatu, saudara coba bacaan ini apa. Dan sekali lagi Tuhan menyatakan firman-Nya. Coba kita baca selanjutnya. Tuhan mulai berbicara lewat Nabi Yesaya. Yang karena waktu itu sudah zaman Nabi Yesaya melayani. Dan salah satunya ini salah satunya. Ada banyak ayat, saudara nanti bisa baca di Yesaya 36-37. Dan salah satunya Tuhan berkata, Tuhan berjanji demikian. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Mengapa kau Daud? Karena Hizkia juga salah satu keturunan dari Daud. Tidak tahu keturunan keberapa itu. Saudara-saudara, kembali firman disampaikan. Jadi kita harus belajar dalam hidup kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Memang kalau saudara membaca pasti saudara lupa, tidak apa-apa. Tapi ketika kita punya itu kayak perbendaharaan kita. Ya, hati ini kayak tempat penyimpanan. Sudah simpan. Nanti waktu kita membutuhkan Roh Kudus bekerja. Ini loh firman yang pernah kamu baca. Muncul itu dia. Dan itu saudara pegang. Tuhan berjanji kepada Hizkia, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Bahkan dia katakan, tidak satu tembakan panah yang akan dilontarkan oleh tentara Asyur. Dan itu terjadi, saudara. Karena apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan. Pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sekali lagi kita melihat pertolongan Tuhan yang spektakuler dinyatakan. Mereka tidak perlu berperang bahkan. Ketika mereka sampai, mereka hanya memandangi semua sudah menjadi bangkai. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, Raja Asyur pulang kembali ke negerinya dengan merasa malu. Tadinya yang dia berkuar-kuar, mengancam, menghujat Allah, mengancam Hizkia, merendahkan umat Allah. Sekarang dia dengan kemalu-maluan pulang dan tidak lama kemudian dia juga mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Haleluya. Itulah Tuhan yang saudara dan saya percaya. Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Kemenangan-kemenangan yang spektakuler. Di saat kita tidak mampu lagi, dia mampu bekerja. Sebab itu saya ajak, mungkin ada di antara saudara yang menghadapi tantangan yang begitu berat. Secara manusia saudara merasa, aku tidak mampu. Bahkan saudara merasa takut, ini firman tidak kebetulan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup. Tuhan masih sanggup melakukan hal yang sama, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita baca
ayat terakhir ini. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.